Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita yang sangat banyak, mulai dari nikmat sehat, nikmat sakit, nikmat umur, hingga nikmat yang paling penting yaitu kesehatan dan kesempatan untuk kita beribadah sampai hari ini. Salawat dan salam mari kita juga sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta dan kita semua. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat nanti kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk hari ini kita akan melaksanakan seminar budaya positif. Insya Allah mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Langsung saja kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk yang pertama akan menjadi narasumber yaitu adalah Ibu Herni Nurhalimah. Kepadanya waktu dan tempat disilakan untuk menyampaikan materi-materinya. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan diri dalam berbagai aktivitas kesibukannya sehingga bisa mendukung kegiatan yang kami berdua lakukan. Langsung saja mungkin Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu dua ilmu mungkin ya yang saya kemarin dengan Pak Budi dapatkan dari pendidikan guru penggerak, karena mungkin ini juga sebetulnya adalah tugas kami dalam program guru penggerak itu sendiri. Untuk seminar kali ini kita bertema dengan budaya positif ya. Sebelum kita lanjutkan ke tema yang berikutnya, ada pertanyaan pemantik dulu. Nah, Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Coba boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Atau ini ada Pak Mulyana mengangkat tangan, boleh langsung Pak Mulyana kira-kira setuju atau tidak. Silahkan Pak Mulyana. Ya Pak Mulyana, kira-kira gimana jawabannya, setuju atau tidak setuju? Ada 3 kan Bu ya? Ya, yang pertama semuanya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Alasannya kira-kira kenapa? Anak-anak kalau dihukum untuk zaman now, zaman sekarang kadang-kadang memberontak. Oh ya, yang kedua coba pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Pak Mulyana?
Itu agak setuju, itu konsekuensi mungkin Bu ya, setengah Konsekuensi, agak setuju ya. itu Bu. Ya. Ya, yang ketiga, coba memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu sangat setuju Bu, sangat setuju. Setuju, Iya. boleh. Kita nanti pelajari, kita sekarang belajar ya bagaimana dari pertanyaan-pertanyaan itu apakah sesuai atau tidak ya. Next, Pak Budi. Nah, ini untuk materi pada kegiatan hari ini mungkin ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. 3, keyakinan kelas, insya Allah itu nanti akan saya sampaikan. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi akan dibawakan oleh Pak Budi. Selanjutnya Pak Budi. Ya, next. Nah, sekarang coba Bapak Ibu bayangkan ketika Anda dan teman Anda sobleklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Coba Bapak Ibu bayangkan. Ada yang mau coba menjawab? Ya, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu memegang di kepalan tangan sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira kalau ada yang membujuk teman Anda, merayu, akan dibagaimanakan? Ya, boleh Bu Maya. Oh, suaranya ya? Suaranya feedback. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, ketika apa yang kita kepal itu sangat berharga, maka kita harus mempertahankannya dengan sekuat tenaga. Terkecuali kita sesuai keinginan kita untuk membukanya. Ketika kita tidak ingin membukanya untuk orang lain, maka kita harus mempertahankannya sekuat tenaga. Itu mungkin Bu Herni sama Bu Budi. Oh iya, terima kasih Bu Maya. Ya, sama-sama. Betul ya, jadi ketika apa yang berharga kita pegang, kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk membukanya. Jadi yang punya kontrol itu diri sendiri. Coba selanjutnya Pak Budi, next. Ke halaman nomor 8 Pak Budi. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk sekarang kita itu mungkin dulu masih berpikiran bahwa paradigma stimulus respon itu sesuatu yang sangat baik dan sudah baik ya dilakukan di lingkungan sekolah kita. Ternyata ada hal yang baru lagi bahwa teori kontrol itu lebih baik dari yang namanya teori paradigma stimulus respon. Nah, di sini kalau untuk stimulus respon itu
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Nah, yang kedua tentang stimulus. Kalau dari paradigma stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, pasti ada tujuannya. Contohnya mungkin ketika ada anak yang berkata kasar, pasti dia ada tujuannya. Apakah mungkin dia tadinya tertekan atau apapun ya. Atau ketika anak datang terlambat, pasti itu ada tujuannya. Atau ada alasannya, ya kenapa mereka bisa datang terlambat. Jadi itu sebetulnya bukan kesalahan ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya dari paradigma stimulus respon. Tapi dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol diri kita ya. Tadi seperti yang Ibu Maya sebutkan, bahwa saya tidak akan membuka tangan saya, kecuali saya mau membukanya dengan apapun alasan teman saya memintanya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya seperti itu ya, ini mas saya sebagai guru ya, kalau sudah ada anak dengan berbagai cara, kita udah lemah lembut, udah dengan bagaimana gitu caranya. Tetap saja anak itu tidak memberikan apa yang kita harapkan, pada akhirnya kan memaksa. Kamu kalau tidak begini, nanti begini. So, kamu tidak akan bisa nilai sama ibu, nah itu ya. Padahal menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita sebetulnya bisa mengajak anak gitu, kira-kira kalau begini menurut kamu bagaimana? Mungkin bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya dalam teori stimulus respon, model berpikir menang kalah. Nah, kalau untuk teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang. Contohnya ada dua orang anak yang sedang berselisih. Pasti kita sebagai guru kalau dalam stimulus respon itu yang kalau ada masalah di antara mereka biasanya yang satu disalahkan, yang satu dimenangkan gitu. Kalau untuk teori kontrol keduanya merasa menang. Keduanya tidak ada yang merasa tertekan karena disalahkan gitu. Next Pak Budi, selanjutnya. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin itu adalah belajar. Karena kalau kita sebagai guru selama ini kan merasa disiplin itu adalah aturan. Kalau anak tidak disiplin berarti anak tidak mematuhi aturan. Padahal sebetulnya menurut bahasa saja disiplin itu adalah belajar. Jadi ketika seorang anak melakukan kesalahan, tidak berdisiplin, itu sebetulnya dia bukan sedang melanggar aturan, tetapi dia itu sedang belajar, proses belajar. Jadi ketika kita yakin bahwa anak itu sedang proses belajar, treatment kita atau tindakan kita tentu saja tidak harus menyalahkan, tetapi bagaimana supaya anak tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu. Yang selanjutnya Pak Budi. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai ini tidak bersifat kesukuan, tidak bersifat keagamaan. Ini nilai-nilainya adalah universal. Contohnya kalau sekarang kita dalam kurikulum yang sekarang ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu adalah nilai-nilai universal. Dalam poin ke-1 contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilainya universal. Jadi tidak hanya orang Islam saja yang
harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tapi setiap agama yang ada di dunia itu meyakini bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah nilai kebaikan. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan lain sebagainya. Masih banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang bersikap universal. Yang selanjutnya Pak Budi, yang harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, tapi setiap agama yang ada di dunia itu meyakini bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah nilai kebaikan. Itu ya Bapak Ibu. Yang kedua, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan lain sebagainya. Masih banyak ya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang bersikap universal. Yang selanjutnya Pak Budi. Nah, mungkin tadi sudah dibahas tentang nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Mudah-mudahan dengan ini bisa menjawab tadi dari pertanyaan pemantik ya yang dijawab oleh Pak Mulyana. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Kalau eksternal biasanya dari luar, adanya adanya sesuatu yang menarik minatnya itu dari luar. Contohnya biasanya untuk motivasi eksternal itu adalah yang pertama alasannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Seperti ini contohnya ya. Ada seorang anak yang rajin datang ke sekolah. Nah, yang pertama kalau dari motivasi eksternal, dia itu rajin ke sekolah karena mungkin, kalau saya tidak sekolah atau kalau saya kesiangan, saya takut dihukum oleh ibu guru. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, masih motivasi eksternal. Contohnya mungkin gini. Anak rajin ke sekolah, tidak kesiangan. Ketika masuk ke sekolah ada ibu gurunya. Ibu gurunya pasti kalau datang itu, luar biasa, kamu udah hebat, udah pagi-pagi masuk ke sekolah gitu. Dia mendapatkan imbalan berupa pujian dari gurunya. Nah, itu juga masih bentuk dari motivasi eksternal. Karena dia itu hanya ingin mendapatkan pujian dari ibu guru. Berbeda lagi dari motivasi internal. Biasanya ini karena sudah ada kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri. Contohnya ya karena saya harus ke sekolah, tidak boleh kesiangan ya karena itu sudah menjadi peraturan di sekolah, saya harus mengikutinya. Tidak karena takut dihukum atau karena tidak ingin dipuji oleh ibu guru. Itu. Ya, selanjutnya Pak Budi. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara ya, Bapak tokoh pendidikan kita, bahwa kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sudah jelas ya Bapak Ibu kalimat merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan. Ternyata ketika kita sekarang memberikan penghargaan kepada siswa, ternyata itu bisa menjadikan hukuman juga buat mereka. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan tapi sama dengan hukuman. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ternyata dalam memberikan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu ada. Ketika kita memberikan penghargaan, mungkin ya jangka pendeknya anak merasa dihargai, senang. Tapi jangka panjangnya ketika anak diberi penghargaan, akan terbiasa dengan penghargaan dan tidak mendidik ya.
Nah, di sini ada penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Tentu saja ya, contohnya gini. Ketika kita sedang di kelas, ada anak, atau sebagai guru PAI saja ya, kita sedang istirahat, melihat anak sedang sholat duha di musola. Nah, kita itu memberikan penghargaan di depan teman-temannya, nih ada si ini tadi sholat duha di musola. Sebetulnya buat anak itu adalah hukuman juga, karena mungkin dia itu merasa takut kalau nanti suatu saat nanti saya tidak sholat duha, saya malu sama teman-teman saya, beban bagi saya. Sebetulnya itu menghukum anak ya, karena ketika kita memberikan penghargaan karena mungkin tadinya anak ikhlas-ikhlas saja yang melakukan itu, tapi ketika kita memberikan penghargaan karena dia sudah sholat duha, apalagi disebarluaskan di kelasnya, ternyata itu menghukum, dia merasa terbebani ya. Nah, itu tidak tepat juga, tidak efektif, bisa merusak hubungan. Contohnya mungkin ketika ada anak yang terus saja mendapatkan penghargaan dari kita, baik itu berupa pujian atau apapun ya, bisa saja ada anak yang iri, mungkin kenapa dia terus yang dapat pujian, kenapa dia terus yang dapat hadiah, reward gitu, hingga mungkin akan merusak hubungan antar anak tersebut. Ya, selanjutnya Pak Budi. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Ya, contohnya kalau seandainya kita memberikan suatu tugas ya, ketika mungkin di akhirnya kita kasih penghargaan, anak akan membuat suatu pekerjaannya itu ya sesuai dengan itu ya. Yang lanjut ke yang kedua, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika kita mungkin memberikan penghargaan untuk contohnya gini, masih tentang atau sekarang tadarus aja ya, anak ada yang tadarus pagi-pagi ya. Karena mungkin kita sudah memberikan penghargaan gitu. Ya, sewajarnya aja tadarusnya gitu. Padahal mungkin dengan kita tidak memberikan penghargaan, bisa jadi dia bisa mencoba tadarus yang lebih sering lagi, yang lebih tadarusnya mungkin akan coba lebih diseringkan gitu. Jadi tidak hanya setiap pagi saja gitu. Jadi sudah ada muncul dalam keinginan dirinya sendiri bahwa saya itu tadarus bukan karena guru gitu. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini untuk bentuk program kebajikan yang tadinya mungkin kita memberikan penghargaan dan hukuman, sekarang kita ubah ke dalam bentuk kebajikannya, yaitu apresiasi. Ya, bentuknya adalah apresiasi. Karena tadi kan untuk hukuman tidak boleh, penghargaan juga ternyata itu menghukum anak. Nah, sekarang ada solusi yang diberikan adalah bentuk apresiasi. Namun dalam memberikan apresiasi ada yang harus diperhatikan dalam beberapa hal. Yang pertama, berikan dukungan secara khusus, pribadi, kepada semua murid, konsisten, dan fokus pada proses. Nah, contohnya gini, ada anak yang sedang piket, kita melihat, berikan penghargaan atau apresiasi kepada siswa itu secara khusus, secara pribadi. Jangan sampai kita seperti tadi ya, memberikan pujian kepada anak yang tadi piket di depan kelas-kelasnya. Ya, di depan kelasnya, tuh tadi si A sudah piket, alhamdulillah kelasnya jadi bersih. Itu tidak boleh, tapi coba kita secara khusus kepada anak itu ketika mungkin istirahat, panggil, "Nak,
kamu tadi piket ya, alhamdulillah ruangan kita jadi bersih. Jadi ketika kita memberikan penghargaan secara khusus atau pribadi kepada siswa itu, anak tidak akan terasa terbebani. Yang selanjutnya adalah kepada semua murid. Jangan sampai kita memberikan apresiasi itu hanya kepada anak itu saja. Usahakan semua murid dapat apresiasi. Walaupun mungkin ada anak yang ya luar biasa lah ya, di atas rata-rata perilakunya. Contohnya gini, ada sampah di depan kelas, dia jalan, sambil jalan itu dia nendang sampah. Puji perilakunya. Nah, alhamdulillah ya, tadi sampahnya kamu tendang. Padahal dia nggak niat untuk berbuat baik ya, tapi kita mengapresiasi perilakunya. Jadi alhamdulillah ibu nggak jatuh. Kalau kamu tadi tidak nendang, mungkin ibu jatuh. Terus kita kasih penguatan. Coba mungkin ini kalau dibuang ke tempat sampah akan lebih baik lagi ya. Nah mungkin itu seperti itu ya. Nah yang selanjutnya secara konsisten ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya satu kali aja. Ada satu anak dalam 1 tahun hanya dipuji hanya 1 kali. Nah itu namanya tidak konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi kalau kita fokus pada proses, bukan hasil. Karena kita tahu ya kan, kalau hasil itu bisa dari mana saja ya. Tapi kita puji atau beri apresiasi prosesnya. Bagaimanapun hasilnya ya, mungkin kalau di pelajaran agama biasanya ada yang nulis Arab ya, disuruh nulis Arab. Masih wae tos kelas genep ge ya. Kaditu kadie ya, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, tapi kita apresiasi prosesnya. Alhamdulillah, nah kamu udah mencoba gitu. Walaupun mungkin di akhir prosesnya kita ya kasih tahu mana yang betulnya, mana yang harus diperbaikinya. Selanjutnya, nah alhamdulillah ya, tadi sampahnya kamu tendang. Padahal dia nggak niat untuk berbuat baik ya, tapi kita mengapresiasi perilakunya. Jadi alhamdulillah ibu nggak jatuh. Kalau kamu tadi tidak nendang, mungkin ibu jatuh. Terus kita kasih penguatan. Coba mungkin ini kalau dibuang ke tempat sampah akan lebih baik lagi ya. Nah mungkin itu seperti itu ya. Nah yang selanjutnya secara konsisten ya Bapak Ibu. Jadi jangan hanya 1 kali aja. Ada 1 anak dalam 1 tahun hanya dipuji hanya 1 kali. Nah itu namanya tidak konsisten. Yang terakhir adalah fokus pada proses. Jadi kalau kita fokus pada proses, bukan hasil. Karena kita tahu ya kan, kalau hasil itu bisa dari mana saja ya. Tapi kita puji atau beri apresiasi prosesnya. Bagaimanapun hasilnya ya, mungkin kalau di pelajaran agama biasanya ada yang nulis Arab ya, disuruh nulis Arab. Masih wae tos kelas genep ge ya. Kaditu kadie ya, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, tapi kita apresiasi prosesnya. Alhamdulillah, nah kamu udah mencoba gitu. Walaupun mungkin di akhir prosesnya kita ya kasih tahu mana yang betulnya, mana yang harus diperbaikinya. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini. Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Ketika kita memberikan hukuman, tentu saja kan tadi hukuman itu sudah tidak bisa diterapkan lagi ya. Tapi ada konsekuensi ketika anak berbuat salah. Nah, contohnya lanjut Pak Budi ke halaman selanjutnya. Nah, ini di sini ada tindakan guru mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuknya adalah ke dalam hukuman. Karena apa? Mencatat 100 kali di buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu tidak ada hubungannya dengan anak terlambat sekolah, tidak akan merubah juga dalam kebiasaan dia ya.
Nah, beda lagi dengan konsekuensi, contohnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, tentu itu konsekuensinya karena dia sudah berbuat kesalahan dengan mencoret-coret bukunya. Berarti dia konsekuensinya harus bertanggung jawab dengan menggantikannya. Contohnya lagi ini, contoh ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini bisa berbentuk hukuman. Tetapi beda lagi dengan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini masuknya ke konsekuensi. Karena dengan lari dalam pelajaran PJOK itu ada hubungannya. Beda lagi dengan lari dari karena terlambat hadir, nah itu mah tidak ada hubungannya ya. Mungkin Bapak Ibu insya Allah bisa memahami ya antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya Pak Budi. Nah, itulah Bapak Ibu bisa dilihat ya bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi ya. Ada membuat anak sakit, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman juga bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus atau bersikap juga tanggapan. Yang selanjutnya juga, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, itu bisa dibaca sampai ke bawah ya Bapak Ibu antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu berupa hukuman, tetapi ketika identitas sukses itu bisa berupa konsekuensi atau yang lebih bagusnya lagi adalah restitusi. Ini sesuatu yang baru lagi Bapak Ibu ya. Nah, bisa dibaca juga di sini bagaimana ya peran kita sebagai guru ketika memberikan hukuman ya. Ternyata hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kita yakinnya itu ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, kalau restitusi beda lagi. Restitusi merupakan pilihan ya. Nah, contoh di dalam korban ya. Korban mendapatkan keadilan kalau hukuman ada tadi ya. Yang salah mungkin ya mendapatkan keadilan, buat yang menangnya saja ya karena sudah merasa dibenarkan. Nah, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Bisa dipahami mungkin Bapak Ibu perbedaan bagaimana hukuman, bagaimana konsekuensi dan bagaimana juga dalam restitusi ya. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ingin jadi apa gitu maksudnya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya Pak Budi. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu adalah kegiatan untuk memperbaiki hubungan ya. Jadi ketika ada sesuatu, ada 2 orang bermasalah, bukan untuk menebus kesalahannya ya, tapi belajar bagaimana ke depannya kalau kita melakukan hal seperti ini lagi. Nah, yang kedua memperbaiki hubungan. Bagaimana hubungan mereka itu bisa diperbaiki dengan kegiatan restitusi.
Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika melakukan restitusi, bukan kita harus memaksa, ya. Kamu harus minta maaf, kamu harus memaafkan, bukan. Tetapi kamu mau nggak kira-kira memaafkan gitu ya. Yang selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, apakah saya salah atau kira-kira saya harus apa gitu ya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kira-kira ketika ada anak yang berbuat kesalahan, apa alasannya? Kira-kira anak itu mau mencari kebutuhan dasarnya apa gitu? Apakah dia itu mau mendapatkan rasa cinta atau dia itu ingin mendapatkan perhatian lebih dari kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik untuk saat ini ya Bapak Ibu, karena dengan restitusi itu bisa mengembalikan hubungan yang paling baik. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus juga pada solusi. Jadi untuk mencari solusi, bukan hanya untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang selanjutnya, next Pak Budi. Keyakinan kelas. Ke halaman 26 aja langsung Pak Budi. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas. Ada yang namanya kesepakatan kelas, ada yang namanya aturan kelas. Kalau aturan biasanya dibuat oleh guru, siswa itu mengikuti aturan yang telah dibuat. Kalau kesepakatan biasanya ada tawar-menawar dari guru, baik dari guru atau dari siswa. Atau secara secara kesepakatan bersama ya, kesepakatan dari murid, kira-kira kita di kelas ini aturannya mau apa saja. Contohnya tidak membuang sampah sembarangan, tidak berbicara kasar, tidak mengolok-olok teman, itu adalah kesepakatan kelas. Berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas biasanya itu sudah berwujud kalimat positif yang sudah menjadi keyakinan semua kelas, bahwa semua siswa, semua penduduk kelas itu berkeyakinan seperti itu. Ya, yang tadinya mungkin dalam kesepakatan kelas kita tidak boleh berkata kasar. Dalam keyakinan kelas sudah menjadi kalimat positif, mungkin kalimatnya seperti ini. Saya yakin dengan berkata kasar, dengan berkata yang baik akan saling menyayangi di antara siswa. Itu akan menjadi lebih baik lagi dibandingkan dengan kesepakatan. Jadi untuk kesepakatan kelas ini baik digunakan di kelas Bapak Ibu, karena gini, kemarin saya masuk di kelas 4, ada anak yang sedang membuli, karena kebetulan di sekolah saya khususnya di kelas 4 sudah menerapkan keyakinan kelas oleh ibu wali kelasnya tentunya ya. Saya masuk di kelas 4, ada anak yang sedang dibully lah intinya. Ada dua orang anak yang sedang membuli satu orang anak. Dan ketika itu terjadi, diingatkan oleh anak-anak yang lain, hey, jangan bully dong, kan kita udah bikin keyakinan kelas. Jadi dengan begitu juga mereka saling mengingatkan. Ternyata alhamdulillah dengan kesepakatan kelas lahirlah sesuatu yang menggugah siswa untuk berbuat yang lebih baik lagi. Mungkin Bapak Ibu cukup dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herni atas paparannya. Tadi sudah dijelaskan
itu tentang paradigma, mulai dari perubahan paradigma dari seorang guru, mulai dari awalnya stimulus respon sampai ke teori kontrol sampai dengan restitusi dan keyakinan kelas. Nah, mungkin karena di pertemuan kita ini terbatas, mungkin nanti kita akan disambung lagi dengan link yang baru. Mohon maaf sebelumnya. Tapi insya Allah tadi penjelasan dari Bu Herni sudah mulai menjelaskan, mungkin mulai mencerahkan, mulai dari tentang disiplin, bagaimana menumbuhkan disiplin ke anak dengan cara restitusi. Untuk selanjutnya mungkin akan sebelum kemudian juga tidak lupa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, bagi yang belum mengikuti program guru penggerak atau calon guru penggerak, kebetulan sudah dibuka. Dan pembukaannya kemarin dari tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus. Masih ada waktu jika masih berminat ingin menjadi guru penggerak atau menjadi PP. Tadi kemarin saya sudah menjelaskan ke rekan-rekan di sekolah, kalau tidak mau jadi CGP, coba jadi PP. Itu lebih menyenangkan, lebih banyak menghasilkan. Tapi ya itu terserah Bapak Ibu, tapi saya hanya sedikit mempromosikan bahwa yang belum ikut CGP silakan untuk ikut mendaftar, mencoba, karena katanya CGP angkatan 10 ini adalah di Kota Banjar yang akan yang terakhir mungkin. Dan katanya kemarin menurut informasi untuk angkatan berikutnya mungkin akan menggunakan biaya sendiri. Itu mungkin sedikit informasi tentang CGP. Nah, mari Bapak Ibu, untuk yang berikutnya saya akan kembali ke materi. Saya izin share screen. Nah, sedikit kembali mengulas bahwa saya bersama Bu Herni itu di kelas yang sama di CGP 8 dengan fasilitatornya itu adalah Ibu Luluk Ayuningdiah, dan PP-nya ini adalah Ibu Epa Herawati dari SMP 1 Banjar. Kebetulan saya bersama Bu Herni itu satu kelas, di kelas yang sama, di kelas PP Ibu Epa Herawati. Baik, melanjutkan dari yang tadi yang sudah Bu Herni sampaikan, yaitu tentang penerapan budaya positif. Yang akan saya sampaikan akan disambung, mungkin masih berhubungan, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol, dan restitusi atau segitiga restitusi. Baik, yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, penguasaan, kemudian rasa kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Jadi dalam lingkup pendidikan mungkin yang sering muncul dalam kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia itu adalah
kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh orang lain. Kemudian juga yang paling dominan muncul juga itu adalah kesenangan. Karena biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu sesuai dengan kesenangannya, sampai-sampai lupa akan kalau dirinya dia sedang di sekolah. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya setiap anak itu pasti punya motivasi. Kenapa anak ini melakukan sesuatu tidak disiplin? Itu karena motivasi perilaku manusia itu berbeda-beda. Nah, motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu itu menurut kamus bahasa. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa motivasi yang dilakukan seorang itu ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Jadi anak itu melakukan kedisiplinan itu karena takut dihukum atau menghindari hukuman, itu berarti anak itu melakukan sesuatu atau melakukan kedisiplinan itu karena ketakutan dari luar, bukan dari dalam dirinya. Yang kedua, murid melakukan kedisiplinan tersebut karena ingin mendapatkan reward atau hadiah biasanya, atau ingin mendapatkan pujian dari gurunya, atau ingin mendapatkan pujian dari teman-temannya. Itu juga termasuk motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Kemudian yang berikutnya yang motivasi intrinsik, itu yang berasal dari dalam dirinya. Nah, di dalam budaya positif ini yang jelas kami di belajar ini untuk memunculkan motivasi disiplin dari peserta didik ini supaya muncul dalam dirinya sendiri, supaya bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya sendiri atau di dalam murid-murid tersebut. Jadi murid ini melakukan kedisiplinan itu bahwa dia sadar akan pentingnya nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Nah, di sini murid atau peserta didik diharapkan menyadari kesalahannya sendiri tanpa ada embel-embel yang lain, tanpa ingin dipuji atau karena takut hukuman. Nah, disitulah kami terutama di CGP mempelajari tentang hal tersebut. Nah, biasanya guru, terutama saya juga mungkin dulu-dulu sebagai guru ini tidak tahu apa itu yang namanya posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Guru di sini sebagai penghukum ini dia menghukum murid yang tidak disiplin tanpa tanpa mengetahui latar belakang kenapa peserta didik atau murid tersebut itu melakukan indisipliner. Kemudian yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru di sini membuat anak itu merasa terpojok, merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Di sini guru mengajak, ayo tolong bantu Bapak, misalkan seperti itu sebagai teman. Kemudian ada juga sebagai pemantau. Di sini guru ini hanya melihat, mengobservasi peserta didiknya, kenapa dia tidak disiplin,
kemudian kenapa melakukan hal tersebut. Nah, itu sebagai guru sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini kita akan melihat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini yang pertama, penghukum itu guru ini ingin mematuhi aturan sekolah. Di sini guru sangat mungkin kalau dibilang kejam, ya mungkin di sini disebut guru yang kejam bisa, karena dia hanya menghukum tanpa tanpa melihat apa masalahnya. Contoh kasusnya di sini, murid tidak memakai atribut lengkap misalkan saat upacara bendera. Kalau guru penghukum, dia pasti ingin muridnya itu selalu mematuhi aturan sekolah. Misalkan ada anak yang tidak memakai atribut, misalkan tidak bawa topi, semuanya disuruh ke depan. Itu salah satu ciri guru yang memegang posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah dalam kasus ini, jika ada anak yang tidak memakai atribut yang lengkap saat upacara, ini memojokkan si anak dengan kata-katanya. Misalkan di sini dicontohkan, sudah berapa kali Bapak bilang sama kamu, kenapa sampai sekarang sudah beberapa kali masih tidak memakai atribut sekolah, Bapak merasa kecewa. Itu sudah membuat anak itu merasa bersalahnya sangat tinggi. Sini peran gurunya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau guru sebagai teman, nah di sini mengajak, ayo anak-anak berbuat yang tertib, buat Bapak Ibu guru bangga. Nah, kali ini tidak apa-apa berbuat salah, tapi untuk kedepannya tolong dilengkapi memakai atribut saat upacara. Itu guru tersebut berperan sebagai teman dengan cara minimal dia mengajak. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Di sini guru ini mengetahui bahwa murid tersebut sudah melanggar disiplin, dan guru tersebut menanyakan, apa peraturan yang sekolah kamu sudah langgar, kemudian apa konsekuensinya jika kamu sudah melanggar hal tersebut. Jadi guru ini memantau saja, tidak memberikan hukuman, tidak mengajak juga, tapi hanya menanyakan kesadaran dari murid tersebut. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer, di mana di sini hampir mirip dengan pemantau, namun di sini guru mengajak atau mendorong muridnya bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, dengan cara apa. Nah, di sini sebagai manajer ini sudah mencontohkan untuk restitusi. Kalau di sini dalam kasus tidak memakai atribut saat upacara bendera, murid ini ditanya, apa kesalahan kamu, tahu nggak? Nah, kemudian kalau kamu sudah tahu kesalahannya, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, di sini anak yang secara intrinsik menjawab pertanyaan si guru tersebut dari kontrol manajer. Kemudian yang berikutnya adalah konsep disiplin yang gagal. Nah, di sini tadi ini bisa menjawab pertanyaan pemantik tadi yang dilontarkan oleh Bu Herni, bahwa di sini hukuman dan penghargaan itu sebenarnya kurang baik atau tidak efektif. Kita bahas satu persatu. Hukuman di sini sudah jelas, ini akan menyakiti murid tersebut, kemudian membuat tidak nyaman murid tersebut, bahkan sampai memaksa
Akhirnya murid menjadi takut dan akhirnya kalau diberikan hukuman, murid itu akan menyembunyikan kesalahan-kesalahannya karena takut akan dihukum. Kemudian juga efek yang paling fatal hukuman ini yaitu murid menjadi rendah diri, nantinya akan malu-malu atau takut. Sedangkan pemberian penghargaan atau hadiah kepada peserta didik yang melaksanakan disiplin itu juga tidak akan efektif. Tadi sudah dijelaskan akan merusak hubungan karena akan menimbulkan sifat iri pada teman-temannya. Kenapa dia selalu diberikan hadiah atau diberikan penghargaan sedangkan saya tidak? Nah, seperti itu. Kemudian akan mematikan kreativitas dari anak tersebut atau anak yang lain. Karena dengan memberikan penghargaan bagi anak yang biasa-biasa saja, dia mungkin akan merasa minder, dihilangkan karena di dalam kurikulum yang sekarang ini tidak memunculkan sistem ranking. Kemudian yang terakhir, merampas hak menghargai dirinya. Itu tadi berhubungan dengan bahwa kenapa anak ini yang rajin diberikan penghargaan terus, sedangkan saya juga sudah berusaha, padahal walaupun memang hasilnya tidak maksimal mungkin, nah dia akan merasa dirampas haknya. Ini adalah konsep disiplin yang gagal. Kita akan lihat konsep disiplin dengan identitas yang sukses, yaitu dengan cara konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsep disiplin dengan konsekuensi ini penguatan jangka panjang. Jadi dengan konsekuensi ini akan membutuhkan waktu, tidak akan sekaligus bisa disiplin, tapi secara bertahap. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Ini juga berhubungan karena konsekuensi harus dimonitor secara terus-menerus. Tidak bisa hanya sesaat di awal saja. Nah, kebanyakan yang kita lakukan itu mungkin masih di awal-awal saja, kurang konsisten, itu juga akan berpengaruh. Nah, di sini juga hampir sama dengan kurikulum yang sekarang. Mungkin bukan hanya di soal, tapi dalam penegakan disiplin juga memerlukan stimulus dan respon supaya mungkin sejalur dengan kurikulum yang sekarang. Kemudian dengan konsekuensi juga murid bisa menghormati peraturan, bukannya melanggar tapi menghormati, bukannya takut tapi menghormati. Dan yang terakhir dalam konsekuensi itu akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi dengan konsekuensi ini tidak ada waktu untuk merenungi kesalahan dari anak yang sudah dibuat. Kemudian restitusi di sini, dengan cara restitusi murid akan lebih bertanggung jawab akan perilakunya. Tadi dengan cara bertanya apa yang harusnya dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini anak diarahkan agar lebih paham bagaimana dia menjawab masalah yang dia lakukan. Kemudian juga murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya nanti akan memegang kontrol, tahu bahwa dirinya itu sebagai apa, paham bahwa dirinya itu
melakukan kesalahan. Dan dengan restitusi, murid akan lebih bersemangat dalam memperbaiki kesalahan karena merasa bukan hukuman. Kalau restitusi itu merasa bukan hukuman. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan sedikit oleh Bu Herni bahwa konsep disiplin dengan pendekatan restitusi itu merupakan adalah cara menanamkan disiplin kepada murid. Tadi juga restitusi sudah dijelaskan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali kepada kelompoknya atau kembali sesuai dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi juga tadi sudah dijelaskan bahwa menguatkan dan fokus kepada solusi, fokus pada karakter bukan tindakannya. Kemudian bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi anak disuruh untuk belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Kemudian juga dengan restitusi ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi anak dicari kenapa anak tidak membawa topi, misalkan tadi kalau dalam kasus tadi, kenapa anak tidak mengerjakan tugas. Nah, di situ yang disebut dengan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak. Kemudian dalam restitusi memberikan tawaran, bukan paksaan, tidak seperti menghukum. Harus melakukan ini, tapi dalam restitusi kita menawarkan anak mau mengganti kesalahannya itu dengan cara bagaimana. Misalkan kalau tidak membawa topi tadi saat upacara ditanya dulu kenapa tidak membawa topi, karena bangunnya kesiangan misalkan. Nah, anak ini diberikan pertanyaan, ditawarkan sesuatu, terus bagaimana untuk kedepannya kamu mau melakukan apa? Nah, di situ anak menjawab secara intrinsik bahwa dia ingin memperbaiki kesalahannya seperti apa. Kemudian nomor 6 yaitu memperbaiki hubungan, dan yang ketujuh menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa restitusi ini ditujukan bukan untuk menebus tapi untuk menuntun anak memperbaiki kesalahannya dengan cara melihat ke dalam dirinya, ingin menebus dengan cara bagaimana. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini contoh kasusnya, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, misalkan gurunya ini ada yang berperan sebagai penghukum, murid ini mungkin salah satunya akan disuruh berdiri di dalam atau di depan kelas. Kemudian jadi guru yang sebagai penghukum akan marah-marah terhadap murid yang datang terlambat tersebut. Biasanya kemudian juga tadi contoh hukumannya murid disuruh menulis di dalam buku dengan kalimat tidak akan terlambat lagi, itu adalah contoh dari hukuman. Sedangkan konsekuensi dalam kasus murid terlambat datang ke sekolah, guru memberikan konsekuensi terhadap murid tersebut. Misalkan dengan cara mengganti murid tetap di kelas selama jam istirahat berlangsung, itu konsekuensinya misalkan, tapi dengan kesepakatan biasanya seperti itu. Kemudian guru dengan tegas dan siswa harus menghormati peraturan, itu dari konsekuensi. Kemudian yang restitusi, nah kalau restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya. Kemudian guru membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini guru menanyakan terlebih dahulu kenapa muridnya itu terlambat, kenapa datangnya bisa sampai terlambat ke sekolah. Setelah ditanya,
dan muridnya menjawab alasannya kenapa datang terlambat ke sekolah, guru membantu siswa gimana caranya supaya kedepannya tidak datang terlambat. Itulah dari restitusi. Kemudian juga guru secara terbuka dan menghormati siswa, untuk menghormati siswa dan dirinya sendiri dan juga orang lain. Jadi tidak menyalahkan di sini. Guru tidak menyalahkan siswa. Nah, di sini juga kita akan mempelajari tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contohnya misalkan di sini tadi misalkan ada anak yang terlambat datang ke kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Anak itu ditanya, kenapa kamu datang terlambat ke kelas? Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan yang sama dengan kamu, terlambat datang ke sekolah. Bapak juga mungkin dulu pernah datang ke sekolah. Namun apa yang membuat kamu datang terlambat? Mungkin seperti itu adalah untuk menstabilkan identitas, bahwa si anak tidak dipojokkan secara langsung. Jadi anak ini distabilkan terlebih dahulu, disamakan dengan orang lain, bahkan disamakan dengan guru. Bapak juga sama pernah melakukan kesalahan yang sama seperti kamu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini tadi pertanyaan yang tadi, kenapa kamu datang terlambat? Pasti ada alasannya kan? Atau misalkan indisipliner yang lain. Kenapa kamu tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas? Pasti ada alasannya. Jadi tidak langsung menghukum dengan cara diberikan hukum, tapi ditanyakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir dari 3 tahapan segitiga restitusi di sini, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu sudah tahu kamu melaksanakan kesalahan atau melakukan kesalahan. Nah, sekarang apa tindakan kamu untuk kedepannya? Jadi si anak di sini didorong atau digiring agar memberikan solusi. Kalau misalkan tidak mengerjakan tugas, berarti si anak diajak atau didorong untuk mau mengerjakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Kalau tadi misalkan tidak membawa topi, mungkin untuk kedepannya si anak didorong atau digiring agar anak tersebut mau dan selalu ingat untuk membawa topi misalkan. Nah, di sini kita tidak memaksa anak, tapi memunculkan kesadaran pada anak tersebut untuk melakukan kedisiplinan dengan motivasi dalam dirinya sendiri. Itu adalah 3 tahapan segitiga restitusi. Nah, dalam pendidikan juga tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan ini dari Standar Nasional Pendidikan. Nah, mungkin sebagai contoh, saya akan mencoba menampilkan
contoh kasus di mana anak tidak mengerjakan tugas karena dia merasa kecapean di kelas saat pelajaran saya terjadi. Kemudian juga mungkin ini salah satu tugas saya kemarin membuat segitiga restitusi, ini mungkin sebagai contoh. Jadi anak ini di kelas saat pelajaran saya tidak mengerjakan tugas. Dia ketiduran. Nah, dalam segitiga restitusi ini saya di sini bertanya kepada anak tersebut, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Nah, seperti itu. Jadi tidak memberikan hukuman, tapi saya mencoba memunculkan bukan menembus, tapi supaya dia lebih disiplin bagaimana caranya, kemudian cara dia menyelesaikan masalahnya. Saya akan coba munculkan video contoh segitiga restitusi. Baik, sambil menunggu dibuka, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, silahkan. Aku berapa? Ini ciri-ciri restitusi yang tadi sudah dijelaskan, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, kemudian sampai mengembalikan murid pada kelompoknya. Ini tadi yang sudah dijelaskan, saya skip saja. Ini kasus yang ada di kelas yang kemarin saya lampirkan sebagai tugas. Di sini bahwa seorang murid ini tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini saya menanyakan kenapa anak ini tidak mengerjakan tugas. Kemudian menanyakan keyakinan kelas.
Nah, di sini anak didorong untuk memberikan solusi buat dirinya sendiri atas kesalahan yang sudah dibuat. Jadi tidak menghukum, tapi anak ini digiring untuk memberikan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang mau berpendapat, disilahkan. Mungkin Bu Herni bisa mau menambahkan kembali atau dari yang lain, silahkan. Silahkan Bu Herni mungkin mau menambahkan. Ya Pak Budi, bahwa kita sebagai seorang guru tentunya harus terus berubah mengikuti perkembangan zaman dengan kita mendapatkan pengetahuan baru bagaimana itu restitusi dalam pemecahan masalah, dalam menyelesaikan masalah, atau bagaimana bentuk hukuman atau penghargaan itu ternyata bisa menjadi hukuman juga buat anak. Di sini kita tahu bahwa dalam menunjukkan atau dalam menyelaraskan tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, kita sebagai guru tentunya harus sudah mulai berubah mengikuti perkembangan zaman. Itu mungkin tambahannya Pak Budi. Betul sekali Bu Herni, terima kasih. Memang saya juga sebelum belajar dari program guru penggerak ini tidak tahu apa itu restitusi. Mungkin sebelumnya saya juga sudah pernah mengalami, tapi tidak tahu apa itu restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru juga di sini yang lain juga mungkin sama, cuman belum paham. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini hari ini Bapak Ibu semua bisa lebih tahu, bisa lebih paham tentang posisi kontrol guru, kemudian sampai dengan segitiga restitusi, di mana di sini penegakan disiplin kepada siswa ini dimunculkan dari dalam dirinya sendiri, tidak melalui hukuman maupun melalui penghargaan. Dimana tadi sudah dibahas bahwa dampak dari hukuman itu seperti apa, kemudian dari dampak dari pemberian penghargaan atau hadiah seperti apa. Nah, mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu guru semua juga bisa menggunakan ilmu ini di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu saja kita akhiri acara hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam acara hari ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu semua di sini bisa mendapatkan ilmu yang baru, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Atur nuhun kasadayana. Sami-sami. Atur nuhun. Sukses selalu, sukses.